Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Bursa calon pilkada Jakarta kini kian ramai. Kejutan muncul setelah adanya wacana memasangkan dua mantan gubernur Jakarta yang bersaing di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu di Pilkada tahun ini. Wacana duet Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok direspon banyak pihak. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang duet Anies Ahok. Hasto bilang nama-nama Bacagub dan Bacawagub diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama itu baru masuk dalam proses penjaringan di tingkat provinsi, sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama-nama yang sedang diusulkan ranting PDI Perjuangan. Anies Baswedan mengaku masih mempertimbangkan semua dukungan yang mendorongnya untuk kembali maju dalam Pilkada Jakarta pada November mendatang. Anies menyebut semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya akan diputuskan. Di tengah ramainya bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024, Ahok menyebut kriteria pemimpin Jakarta mendatang haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan dan berani tidak populer. Menurut Ahok, memimpin Jakarta tidak boleh sekedar mencari popularitas dan pencitraan. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya, dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Kita lihat banyak sekali desakan-desakan warga agar Anies kembali memimpin Jakarta. Masya Allah. Ini di luar dugaan. Ya. Banyak berita-berita baik secara teks, tertulis maupun video yang menyatakan harapannya, keinginannya Anies memimpin lagi Jakarta karena Jakarta masih membutuhkan perubahan yang jauh lebih baik. Persoalan nanti 2029 naik lagi jadi capres lagi ya. Saya kira itu soal lain. Tapi yang ada di depan mata tentu ini harus betul-betul dimanfaatkan. Kita akan coba lihat bagaimana video dari salah satu warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Firdaus, salah satu ketua komite sekolah SMA di Jakarta Utara, yang juga sekaligus ketua RW di salah satu RW di Jakarta Utara. Pak Anies, saya mewakili orang tua siswa meminta kami membutuhkan Pak Anies untuk kembali ke DKI Jakarta, Pak. Pimpin kami, Pak, karena saat ini luar biasa, Pak. Orang tua murid itu pada diskusi bicara kepada saya mengenai KJP, Pak. Itu dengan adanya desil 2, 3, 4 kami tuh dianggap orang-orang tua yang tadinya menerima KJP itu dianulir, Pak, dievaluasi, bahkan KJMU. Banyak anak-anak, orang tua dari anak-anak kami yang semua berkeluh kesah, Pak. Kami tidak bisa merasakan pendidikan yang baik buat anak-anak kami kalau sampai kebijakan PJ sekarang itu sangat merugikan kami sebagai orang tua, Pak. Sekali lagi Pak Anies, please Pak, tolong bantu kami, Pak. Bantu kami orang tua agar bisa menyekolahkan, memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kami. Kembali Pak ke Jakarta, kami sangat membutuhkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kembali Pak ke Jakarta, Pak. Kami membutuhkan Bapak. Karena beberapa kebijakan Anies Baswedan yang begitu sangat diapresiasi oleh rakyat, termasuk persoalan bantuan keuangan untuk sekolah, ini diacak-acak oleh Heru Budi. Bukan hanya itu, keindahan di trotoar dirusak, dicabut segala macam, luar biasa. Heru Budi nyalon aja lah jadi gubernur biar bisa kelihatan sekaligus bagaimana keberterimaan di masyarakat. Ini
sesuatu yang telah nyata-nyata mendapatkan manfaat diacak-acak Heru Budi. Akhirnya mereka menginginkan Anies kembali memimpin Jakarta. Apalagi sudah punya blueprintnya. Ya, blueprint itu kan tinggal melaksanakan gitu. Kemudian bagaimana mengawasi dan seterusnya. Beda lagi kalau sekarang dipimpin oleh yang lain, nanti baru lagi, penyesuaian lagi, lama lagi. Ini yang sudah proven, sudah terbukti. Kan begitu ya. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur. Boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saya koreksi dulu ya, aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi. Jadi di Undang-Undang tentang Pilkada yang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O itu adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur, boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari 618.000, maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima, seperti itu. Nah, itu tahapannya nanti akan kami lakukan pada saat penerimaan dukungan. Seperti itu. Banyak pihak minta Anies Baswedan maju di Pilgub. Kali ini datang dari Ketua Umum Pemuda ISMI Jakarta, Bang Reza ya. Ia pun yakin mayoritas warga Jakarta yang merasakan kemajuan dan manfaat dari apa yang sudah dilakukan Anies. Banyak pihak yang mendorong Anies maju di Pilgub Jakarta. Salah satunya yakni Ketua Umum Pemuda ISMI Jakarta, Reza Paters. Alasannya, kata dia, karena Anies telah menorehkan banyak prestasi dengan program-programnya di Jakarta selama menjabat 5 tahun sebelumnya. Seperti yang barusan disampaikan di video itu ya. Nanti di akhir kita tayangkan lagi lah kalau perlu. Menurutnya Anies telah menanam pondasi kemajuan pada kota Jakarta yang bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Jakarta, di Indonesia. Dan ini sudah terbukti kemarin. Banyak yang meminta dari daerah Jawa Barat, kawan-kawan saya, jangan jadi gubernur Jakarta dong, Jawa Barat saja. Aceh juga sama, jadi pemimpin di Aceh saja. Dia perlu untuk menguatkan apa yang sudah dibangunnya itu, baik dari sisi teknis maupun tata aturan dan kelembagaan. Perlu 1 periode menjadi gubernur kembali untuk mewujudkan itu, katanya saat dihubungi KBA News Selasa hari ini ya. Ia pun yakin mayoritas warga Jakarta yang merasakan kemajuan dan manfaat dari apa yang sudah dilakukan Anies pada periode pertama akan setuju jika suami Ferry Farhati itu kembali memimpin Jakarta 1 periode kembali. Terlihat dari adanya gelombang protes warga pada saat program-program pemerintahan Provinsi Jakarta di masa Anies menjadi gubernur diubah. Atau bahasa lainnya dirusak oleh pengganti sementaranya. Siapa? Heru Budi. Seperti trotoar yang dibongkar, kartu Jakarta mahasiswa unggul yang sempat di stop, logo Jakarta Plus yang diganti, dan warga Kampung Bayam yang dilarang masuk ke hunian untuk mereka yang dibangun oleh di eranya Anies dan sebagainya. Luar biasa ya. Sudah ada itu warga Kampung Bayam itu sudah disediakan gedungnya, kuncinya nggak dikasih-kasih. Tentu mereka pasti mencari dalih dan dalil. Karena ini, karena itu, karena ini. Tapi yang pasti yang dimaksudkan oleh Anies dihancurkan, di-stop, dijegal. Sama seperti Anies kalau maju ke DKI Jakarta kembali, ini pasti juga dijegal. Pasti akan berupaya dihabisi. Mungkin akan keluar lagi ratusan triliun demi 2029 yang akan disiapkan karpet merahnya untuk Gibran. Kan begitu. Kekuatan Jokowi di sisa-sisa kekuasaannya ini sedang betul-betul diupayakan agar putra mahkotanya bisa melanggang menjadi presiden di 2029. Padahal kita tahu bagaimana kapasitas yang sesungguhnya.
Dicanya aja jawabannya template kok. Oh iya udah nggak apa-apa. Oh iya terima kasih. Oh iya evaluasi perlu. Tapi tak pernah bicara konsep. Karena barangkali konsep bagian orang-orang di belakangnya mungkin ya.